Ini, ketika saya membayangkan dan merasakan sesuatu, saya lebih sering dalam keadaan ketika saya sedih. Ketika saya beneran sedih, Mas, ya, saya selalu bilang, it's okay, ini hanya fase. Ketika kita merasa uang itu sayang untuk dikeluarkan, artinya kita masih merasa kekurangan, Mas. Semacam sinyal apa nih ketika rezeki itu tidak mau masuk ke dalam diri kita? Ketika kita energinya energi rendah, kita tuh bersifat menunda. Oh, Kita malas, kita ragu, takut, nggak berani. Kalau misalnya ini saran aku ya, Mas, ya, maaf agak ekstrim, tapi kalau kamu nggak sanggup lagi menguasai luka batin kamu, ganti identitasnya. Ganti identitasnya. ya bicara tentang rezeki kan banyak nih. Kita sudah punya rezeki tapi sering dimanfaatkan orang lain. Biasanya tuh gini, saya lihat itu sering banyak banget kasus orang baik itu sering ketemu dengan orang yang memanfaatkan. Itu apa yang salah, Kak? Dia nggak enakan, Mas. Dia nggak menghargai dirinya. Dia nggak berani bilang enggak. Dia ngerasa kayak dia superhero, dia harus baik sama semua orang. Oke. Dia ngerasa kayak orang baik masuk surga. Jadi dia ngerasa dia harus bertanggung jawab menjadi orang baik. Dan didikan orang tuanya selalu mengatakan bahwa jadilah orang baik supaya kamu dibaikin sama orang lain. Enggak kayak gitu. Kita baik dulu sama diri kita. Supaya diri kita ini penuh sama cinta, Mas. Orang yang penuh sama cinta akan memperlakukan orang lain penuh cinta. Kalau misalnya nih, Mas, saya nggak penuh cinta, saya nggak akan bisa memperlakukan orang lain dengan penuh cinta. Kenapa? Saya nggak tahu apa itu cinta. Ada orang loh, Mas, dia pengen mencintai orang lain. Dia ngerasa dia udah mencintai orang lain. Tapi dia tumbuh di keluarga yang broken home. Dia nggak paham bahasa cinta. Dia nggak paham gimana perhatian, gimana mengungkapkan cinta. Dia nggak tahu. Ada orang yang bahasa cintanya itu sekedar mencintai, that's it. Ada orang yang dia perhatian, terus dia ngasih kado, terus ketemu sama orang yang dia mencintai tapi dia acuh tak acuh. Bukan dia nggak mencintai, tapi memang bahasa cintanya berbeda. Jadi kayak tadi ya, Mas, ya, balik lagi tadi ke pertanyaan awal, dia nggak bisa, dia nggak tahu sesuatu hal yang dia nggak, gimana bilangnya ya? Jadi saya bingung. Intinya kayak gini, seseorang itu nggak akan bisa mengeluarkan sesuatu dari apa yang dia nggak pernah tahu, itu ada. Oke. Never ya? Nggak bisa. Jadi harus dirasain dulu, makanya pura-pura dulu. Berarti meskipun yang memanfaatkan kita di circle keluarga pun kita harus berani ngomong tidak. Iya, meskipun kita takut gitu loh, Mas. Meskipun kita takut, kita harus berani. Kita harus berani. Bodoh amat mau dimusuhin, mau dijauhin. Karena energi kita kan, manusia itu, Mas, silih berganti karena permainan energi kita. Kalau kita naik ke atas, orangnya akan berganti. Kalau orang yang di samping kita ini mau ikut tumbuh bersama kita, mereka akan ngikut sama kita. Tapi kalau enggak, kita naik, orangnya berganti. Kita naik, orangnya berganti. Jadi manusia itu silih datang berganti tuh karena permainan energi kita. Jadi jangan takut kalau kita nolak sesuatu dari orang lain. Misalnya nggak mau nih minjamin duit gitu, pinjam 100 gitu ya kan. Tolak dengan sopan kayak gitu loh, Mas. Berarti kita perlu tetap lembut ya? Tetap dong, harus sopan dong, kan penuh cinta. Iya dong. Tapi ada waktu nggak atau momen tertentu yang mengharuskan kita perlu tegas tanpa rasa bersalah? Harus dong. Kenapa kita harus merasa bersalah? Bukankah kita punya hak untuk menolak? Kalau misalnya seseorang tersebut sakit hati dengan omongan kita yang menolak untuk membantu dia, itu masalah dia, bukan masalah kita. Dia yang bermasalah, dia tersinggung sama omongan kita ketika kita menyampaikan dengan cara yang sopan, gitu loh, Mas. Oke. Kasih dia waktu, biarkan dia tersinggung dulu. Kasih dia waktu untuk marah sama kita. Ketika dia sudah baik, kalau dia memang orang baik, Mas, dia akan datang sama kamu lagi. Nyapa kamu lagi. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Nggak ada. Kalau dia orang beneran baik, kalau dia bukan orang baik dan memang bukan bagus untuk kita, dia nggak akan nyapa kita, dia akan ngeblokir kita, dia akan ninggalin kita. Oke. Dan tersingkirkan. Akhirnya kita naik level, ketemu lagi sama yang selevel sama kita, kayak gitu.
Berarti itu orang-orang yang pendek sumbu ya, bisa dikatakan seperti itu mungkin nggak ya? Yes, betul. Oke. Enggak, Ji, aku Silakan. izin sedikit ya. Silakan. Kalau misalnya tadi ya, Kak Roma ya tentang membayangkan dan merasakan tadi ya, meskipun itu belum terjadi gitu. Iya. Itu kan aku sering praktek untuk komunikasi jarak jauh atau yang orang sebut sebagai telepati gitu. Nah, dan itu di momen-momen tertentu efektif sih. Hanya saja memang aku selalu menggunakan saat pikiran benar-benar rileks gitu. Nah, pada saat kemudian Kak Roma tadi mengatakan, udah bohong aja dulu gitu. Kita seolah-olah aja dulu. Itu tuh pakai syarat tertentu nggak sih? Misalnya sesuaikan pada saat pikiran kita benar-benar di kondisi theta atau gimana gitu. Atau disesuaikan sama pola setiap orang itu unik, nggak sama senyamannya atau bagaimana? Saya paham nih mas-masnya nih. Bisa nggak ini harusnya sebagai seorang guru pasti mengutamakan pembelajarannya ini bisa masuk ke semua orang, right? Generalisasi. Okay. Saya paham. Jadi gini loh mas. Kalau dari saya, ya mas ya, kalau dari saya, selama yang saya lakukan ini, ketika saya membayangkan dan merasakan sesuatu, saya lebih sering dalam keadaan ketika saya sedih. Oke. Ketika saya beneran sedih mas, ya, saya selalu bilang, it's okay, ini hanya fase. Saya pasti ngebayangin saya berhasil, saya sukses. Ingat aja ini. Jadi perasaan saya balik lagi ke awal. Jadi frekuensinya itu flat. Kayak gitu. Ada orang kalau sedih udah nggak mau lagi ngapa-ngapain. Padahal kalau lagi sedih, bayangin yang enak-enak, bayangin yang bahagia. Kayak gitu. Maksudnya gitu kan? Jadi ketika saya lagi sedih, saya ngebayangin saya masuk ke dalam restoran. By the way, saya suka makan soalnya. Jadi saya ngebayangin saya makan enak, saya ngebayangin saya pergi ke mana jalan-jalan, dengerin lagu bahagia kayak gitu. Bahkan saya berhenti mendengarkan lagu sedih selama 1 tahun. 1 tahun ini saya nggak pernah lagi dengerin lagu sedih. Alhamdulillah. Saya sudah bertahun-tahun. Belum pernah lagi. Lagu-lagu cekeng itu saya tinggalin. Nggak mau lagi. Bener kata Mas Hendra tadi, karena itu nanti ketangkap sama frekuensi kita dan bisa menjadi real gitu di Iya, dalam betul. kehidupan. Setuju. Karena mas, jujur ya, mempertahankan energi susah luar biasa. Ketika kita dilanda musibah, kayak kata mas ya, gimana caranya agar kita masih tetap dalam theta frekuensi? Ya gitu, diingat lagi, nanti tenang lagi, rasain lagi, beraktivitas lagi, sedih lagi, ingat lagi, biar naik lagi, kayak gitu. Kalau saya kayak gitu ya mas ya. Dan kalau menurut saya ini akan ampuh. Tapi kalau ada orang yang super ambisius, yang nggak, kalau bisa dibilang orang yang PD-nya mampus, saya malah iri. Karena dia nggak akan ngerasain sedih gitu loh mas. Tapi pada saat sedih atau misalnya kita lagi disakiti sama orang lain, sebut aja lah misalnya ya, kita ini berkorban habis-habisan untuk cowok gitu, tapi diselingkuhin, sedih kan? Sedih. Ya Allah, terima kasih, ini tanda aku sebentar lagi akan dapat cowok yang lebih tampan dan Betul. lebih mapan. Betul. Karena sedih, bahagia itu emosi yang intensif kan. Disitulah kemudian ras itu ketembus gitu, ya kan? Nah misalnya teman-teman ada yang cocok lewat repetisi gitu, iya ya it's okay gitu ya, it's okay. Syukur-syukur semuanya dilakukan gitu ya. Yang penting caranya yaitu yang UM3B tadi. Dan melalui 5 kunci. Ulang lagi dong UM3B sama 5 kuncinya. Ucapan. Ucapan, Kedua, menulis. menulis, Ketiga, membayangkan. Keempat, merasakan. Kelima, usaha intuisi. usaha intuisi. Jangan khawatir gimana caranya. Ya, jangan khawatir. Ngikut, cara itu akan ngikut. Ngikut mas. Ngikut. Mereka tuh akan datang. Mereka itu akan berbisik kayak sang pencipta itu kayak ngasih nah gitu. Petunjuk itu akan datang. Tiba-tiba ada pilihan, tiba-tiba ada tawaran, tiba-tiba teman datang ke kita, tiba-tiba ini orang nggak dikenal kayak ini mentor saya nih. Saya lagi live. Yang nonton live saya istrinya. Ketika dia lagi tidur ngedengerin tentang law of attraction, dia langsung coba lihat. Dia ngeliat saya, terus dia ngajak ketemu. Oke. Itu saya bisa tahu nggak mas? Enggak. Sama sekali. Dan tiba-tiba jadi mentor saya yang ngajarin semuanya. Roma kamu harus kayak gini, Roma kamu kayak gini, Roma kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kamu gimana umur semuda ini kok bisa langsung bisa sadar? Iya, saya manggilnya AA.
Iya, karena saya pengen makan 3 kali sehari, udah gitu aja. Tapi Kak Roma, seberapa besar peran tabungan energi untuk kemudian mempermudah manifestasi-manifestasi? Contoh, kan salah satu yang bikin orang seret atau nggak bisa maju, stagnan terus itu sebenarnya kalau boleh jujur, mereka pelit. Bukan hanya pelit terhadap diri sendiri, tapi juga pelit kepada orang lain gitu. Yes. Tapi aku banyak melihat teman-teman yang berhasil naik level secara kemakmuran tuh mereka udah nggak takut lagi sama yang namanya uang. Mereka ngeluarin uang tuh dengan sangat bahagia gitu ya. Even itu dikasih ke LC lah, atau kemudian dikasih ke siapapun lah, ada soal tuh urusan preferensi orang sendiri-sendiri. beda-beda. Bagaimana menurut kau? Aku setuju, itu betul. Karena ketika kita merasa uang itu sayang untuk dikeluarkan, artinya kita masih merasa kekurangan, Mas. Coba ya, Mas ya. Di seminar saya, harganya hanya 500.000 ya. Ya, Mas ya. Terus, pertama, udah dikasih makan. Kedua, udah dikasih buku. Wow. Ketiga, udah didapetin seminar. Wow. Seminar udah langsung ngomong. Terus, untuk yang online nanti dapat ebook. Oke, keren. Yang paling luar biasanya lagi, ini luar biasanya, Mas, ada anomali, Pak, Mas, yang bilang, apalagi yang saya dapat. Mereka belum tahu kelas di luar sana. Dibanding saya ikut kelas, Mas ya, berjuta-juta, dan saya nggak dapat buku sama sekali. Tapi apakah beruntung? Iya, serius. Tangan saya sembuh pakai ilmu dia. Oke. Saya naik viral ke atas sampai 17-18 juta views di TikTok karena pakai ilmu dia. Saya nggak kebongkar karena kasihan. Kelasnya bukan kasihan sih, kelasnya mahal. Jadi kalau saya bongkar di sini ilmunya, ya nggak enak. Itu namanya nggak etis. Ada namanya etis bisnis Etik kan. ya. Tapi yang bikin Kak Roma kemudian dulu haus ikut kelas ini, itu tuh sebenarnya prinsip apa gitu? Kalau kita lihat tadi ya kelasnya dengan harga segitu tuh sangat worth it ya, sangat worth it gitu. Itu sudah dikasih, Mas Kombes. Nah, aku tuh punya teman deket banget, hampir tiap seminggu tuh telepon 2-3 kali gitu. Kalau kelas yang pernah saya ikuti itu kan nggak terlalu mahal ya, paling 8 juta berapa gitu. Dia ikut kelas, bayarnya hantam sertifikat 1 kilo. Gitu. Wah, justru saya malah mau ikut, Mas. Serius. Terakhir Ibu Susi ngadain kelas, Mas. Kelasnya, yes, harga kelasnya cuma 15 juta, Mas. Udah bisa ketemu sama Ibu Susi langsung. Dan kalau daftar early bird cuma 10 juta. Kapan ada lagi? Udah habis, Mas. Dirimu nggak ikut? Apa? Dirimu nggak ikut? Karena aku lagi mau ngadain seminar. Tapi dalam hati kayak gini, ini akan diadakan kedua kalinya. Kedua kalinya I must go. Ya, pasti. Barengan. Ya, barengan ya, Mas ya. Oke, Kak, lanjut, Kak. Banyak nih spiritual ya kan. Iya. Bilang ego itu harus dimatikan. Hah? Ego. Hah? Ego. Why? Nggak tahu. Tapi di kehidupan nyata, ego sering justru yang bikin kita bertahan hidup. Ego apa dulu nih? Soalnya saya termasuk orang yang ambisius. Ego saya main. Sama, saya juga nggak sepakat kalau ego itu dimatikan kan. Kalau menurut saya mungkin posisinya yang dimundurkan, bukan dimatikan. Bukan dimatikan. Karena kalau ego kita dimatikan, Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. ya hidup ini bakalan flat nggak sih, Mas? Flat, nggak ada semangat, nggak ada apa Nggak ada. gitu. Mungkin itu ilmu dia kayak gitu. Kalau ilmu dari saya, egonya dimundurin ke belakang. Tapi nyatanya para spiritualis itu menyatakan seperti itu. Oh, itu mereka. Kan saya juga spiritualis. Berarti kita nggak sepakat ya? Alhamdulillah enggak. Karena menurut saya, ego itu memang harus ditakar, nggak dimatiin. Karena dimatiin. tanpa ego, ambisi nggak akan main. Benar. Ambisiusnya nggak akan bisa. Tanpa ambisius nggak akan bisa kita berjuang sebegitunya. Nggak akan bisa naik turun, jungkir balik kayak gitu. Oke. Berarti poinnya kita harus memainkan frekuensi ego itu sendiri. Yes. Nggak harus dimatikan gitu. Yes, betul, Mas. Oke. Misalnya nih, Mas ya, misal. Kayak saya pengen jadi A. Ketika saya pengen jadi A ini, saya harus memundurkan ego saya karena saya bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Ya, Mas ya. Kalau kata mentor saya itu, egonya memang harus di nomor terakhir.
sebelum kita jadi seseorang yang ada di atas. Dan ini akan sangat-sangat luar biasa, Roma, kalau kita mematikan ego. Ego manusia termasuk dalam jati diri manusia. Ketika dia dikubur, semakin lama dia akan semakin menumpuk. Oke. Itulah kenapa ada orang ketika dia naik ke atas, disitulah dia menghancur leburkan semuanya. Oke. Berarti ego itu tidak perlu dimatikan, dihancurkan, bahkan harus justru kita pahami ya. Iya, dipahami dulu, Mas. Yes. Dimundurin ke belakang. Oh, misalnya nih, kita pengen sesuatu. Ini egoku. Misalnya, bukan sesuatu deh. Kita pengen marah. Kayak di Law of Mirror. Ketika marah nih, kita punya pasangan. Pasangan kita tidak mencintai kita seperti kita pengen. Ini yang berbicara apa? Egoku. Ego, benar. Atau keinginanku. Atau memang aku butuh. Kita harus tahu dulu egonya ada di mana, di posisi pertama kah, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita harus tahu letak ego kita. Ibarat kayak ego itu salah satu pion catur, Mas. Kita harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan diletakin. Kita harus tahu dulu. Makanya saya itu ilmunya kan lebih ke monopoli diri. Keren. Saya orang pertama, Mas, yang pakai istilah itu. Oke. Karena gini loh, Mas, kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita bisa menguasai kehidupan kita. Bahkan omongan orang nggak akan mempan lagi sama kita. Bahkan orang terdekat pun. Yes. Mereka akan ngikut kita. Bukan kita yang mengikuti mereka. Enggak. Tapi kan kita mencintai. Itulah kenapa kita harus penuh sama cinta dulu. Selama apa yang kita lakukan itu positif ya. Yes, betul, Mas. Tidak menyakiti orang lain, mungkin Yes. seperti itu. Kalaupun salah, semenjak saya belajar energi ini, kalau ada pun yang salah kayak gitu, saya hanya berdoa, ya Allah ya Rabbi, mudahkan dia supaya dia bisa menemukan jalan yang baik, kayak gitu. Oke. Keren. Amin. Alhamdulillah. Semuanya karena Allah. Lantas apa yang terjadi, Kak? Kalau tuh? ego dimatikan paksa atau bukan disadari? Kira-kira apa yang akan terjadi ketika ego itu kita matikan? Sebenarnya nggak ada yang salah sama ilmu ini ya, Mas ya. Kalau menurut saya ya. Karena kan setiap manusia itu punya caranya masing-masing. Tapi ketika ego kita dimatikan, lantas kita mau jalan kemana nih? Kita mau memperbaiki diri, tapi kita nggak ngerti ego kita sendiri. Ego itu kan juga bagian dari dalam diri kita. Gimana kita mau memonopoli diri kita, menguasai diri kita, kalau kita tidak mengerti salah satu bagian dari diri kita? Iya. Mengerti dulu ego kita ini terjadi karena apa? Benar. Terlebih laki-laki itu egonya setinggi langit loh, Mas. Keinginannya banyak. Yes. Apalagi kalau ada orang yang patriarki misalnya gitu. Egonya kan di atas kepalanya. Kita harus lihat dulu ini kenapa bisa sampai ke kepala. Oh, ternyata di rumah dia kayak gini. Oh, ternyata di lingkungan dia kayak gini. Oh, ternyata dia berteman dengan orang yang seperti ini. Dari ego kita bisa mengerti skrip yang kita nggak pernah lihat gitu loh, Mas. Kalau tiba-tiba egonya dimatiin, kalau menurut saya dia nggak akan bisa jadi spiritualis sih kalau egonya dimatiin terlebih dahulu. Nanti dulu, ketika egonya sudah bisa dipermainkan, tinggal mati hidup, kayak gitu lebih gampang, lebih enak kalau menurut saya. Nah ini, jadi bagaimana dong kita menghidupkan ego kita dalam kehidupan sehari-hari biar ego kita selalu sehat? Kita harus bisa tahu dulu, Mas, yang berbicara itu apa? Perasaan kita, atau ego, atau kebutuhan, atau keinginan. Misalnya nih, ada orang, kayak tadi contohnya, dia pengen sesuatu, dipertanyakan dulu, ini kebutuhan, apa ini keinginan, ataukah hanya sekedar ego? Inilah perlu yang namanya jurnal koreksi diri sebenarnya. Oke. Jadi bisa kita tulis gitu loh, Mas, kita taruh gitu, ego ini kenapa? Aku marah kalau misalnya nih, aku marah kalau aku begini, aku marah kalau aku nggak dihargai, masakan aku nggak dimakan, misalnya gitu, istri siapalah gitu. Aku marah nih kalau makanan aku nggak dimakan sama suami aku. Itu kan ego yang berbicara, Mas. Ego dia ngerasa makanannya super duper enak dan harus dihabisin. Di dalam hatinya dia itu namanya bahasa cinta. Dia masak, dimakan sama suaminya, tersampaikan cintanya. Padahal kan kita nggak boleh egois. Kalau misalnya masakan kita nggak enak, ya Mas harus dipaksa. Nah, kalau kita udah tahu nih ego kita ada di mana ketika suami kita nggak makan, ya tinggal kita bilang aja, sayang kamu nggak makan. Oh enggak, kurang di mana?
kurang sayang, terlalu asin. Oh oke, ya udah besok aku bikin nggak asin ya. Selesai ya. Selesai. Dan ini ada cerita ini, teman saya kan memang dia kan kreator ya. Oh iya. Jadi dia suka publish sesuatu yang dia kerjakan atau aktivitas yang dia lakukan ke dalam story, entah itu WA atau Laki-laki perempuan mas? cowok. Dan istrinya itu selalu nggak boleh, sering marah ketika suaminya seperti itu. Itu gimana kejadian? Karena sering curhat sama saya kan. Saya juga bingung kan. Saya kan bukan I istri. see. Oh I see. Saya juga sama kayak kamu cowok gitu. Oh I see. Jadi kalau misalnya mas nanya kayak gini ada ilmunya sebenarnya sih. Kalau ditanya, Kak Roma setuju nggak ketika ngupload kayak gitu? Enggak, aku nggak setuju. Why? Karena ada yang namanya yin dan yang. Laki-laki itu harus bergerak secara bayangan. Perempuan bergerak di depan. Paham nggak maksudnya mas? Jadi gini, mas perhatikan deh. Orang yang terlalu sering muncul di kamera, laki-laki, lama-kelamaan dia bakalan jadi banci. Kita kan muncul ke kamera terus setiap hari. Enggak, bukan. Masnya kan nyamping. Oke. Masnya nyamping. Perhatikan. Kalau dia ngadep kamera langsung kayak gini, tatap-tatapan, mas perhatikan. Kalau nggak ngonek melambai, lama-kelamaan ngikut. Tapi perhatikan juga, misalnya Deddy Kobuser, dia selalu duduk nyamping, right? Misalnya kayak Denny Sumargo nyamping, right? Mereka nggak langsung ke kamera kayak gitu. Memang ada ilmunya ya itu? Itu bukan, itu feng shui. Feng shui. Ya, dan itu nyata mas. Dulu saya kan agak tomboy ya mas ya, sebenarnya kelihatan kan? Kelihatan. Tapi karena saya sudah menerima diri saya sendiri, saya udah ngerasa kayak, oh aku harus cantik. Kalau dulu kayak ya namanya saya dibesarin sama orang tua cowok, saya kan berpenampilan ya biasa aja, nggak mau mikirin segala macam gitu. Tapi semenjak saya tahu ilmu ini yin dan yang, saya mulai melakukan konten muka, mulai membuat konten saya harus cantik, naik, nggak butut, cuma 3 bulan mas. Nah, kalau saya sendiri ini kan juga di konten mas ya, kulineran. Itu kan ngadep kamera, itu gimana? Tapi masnya kan makan, nggak selalu. Gerak gitu. Iya. Perhatikan mas, jangan terlalu banyak ngoceh. Yang saya maksud itu adalah orang yang sering ngoceh. Oh gitu. Oh, Ya. kebetulan konten saya nggak ngoceh, cuma Iya kan makan. aja nih. Ya ini makan kayak gini, itu makan. Jadi nggak fokus gitu loh. Jadi kayak memang nggak ini. Sifatnya itu bukan selamanya jadi ngondek. Lama-lama dia mengikuti sifat perempuan. Apa itu? Cerewet. Oke. Makanya mas yang ini lebih baik di belakang kamera. Masih tetap kan jiwanya maskulin. Karena nggak di depan kamera. Mungkin karena kebutuhan ya dipublish biar orang tahu, oh kerjaanku ini mungkin. Itu gimana? Oh, kalau yang Beda itu, lagi. kalau boleh ya mas ya, jangan diliatin wajahnya. Mas boleh, misalnya siapapun lah teman mas itu mau ngupload nih, jangan liatin wajah. Pokoknya mata itu jangan fokus kamera gitu ya. Jangan liatin wajah. Kalau cowok, misalnya nih lagi kayak gini, ya foto orang yang lagi kerja aja. Jangan masnya. Oke. Kayak gitu. Di belakang layar ya. Iya, kalau mau tanda tangan, misalnya tanda tangan nih, ada foto atau apa, tangan masnya aja. Kayak gitu, karya masnya aja. Ini ke atas, jangan liatin. Misalnya nih mas, kalau misalnya mau posting gitu, salaman, lagi salaman, nyamping aja salamannya. Udah salaman kayak gitu. Di captionnya dikasih tahu, hari ini alhamdulillah kami dapat gini pendapatan ini. Di captionnya aja. Jangan terlalu detail. Kenapa jangan terlalu detail? Itu akan berbahaya. Berbahaya mas. Pertama, itu ngaruhi apa sih namanya, karakter. Oke. Dan ini juga ada salah satu teman saya yang melakukan hal yang serupa dengan teman masnya. Dia jadi banyak musuh. Karena teman-temannya nggak suka. Tapi ketika dia melakukan yang saya sarankan, mulai kayak posting tanpa wajah, kalau mau posting pun setidaknya tutup wajah, kayak gitu. Posting yang pengen diposting tapi jangan liatin wajah. Naik. Sifatnya berubah. Kembali ke agak sedikit lebih maco jadinya. Terus teman-temannya jadi balik ke dia lagi. Kayak gitu loh mas. Bisa percaya nggak percaya sih, tapi lakuin. Jangan ada wajah. Bisa didengerin teman-teman yang punya Iya, masalah jangan ada sama- wajahnya. Khusus cowok ya. Kalau cewek harus, karena Jadi cewek harus itu visual. Hidden ya, your face harus hidden. Iya, lihat aja. Emang masnya pernah lihat 9 naga cowok? Iya pernah. Kalau mau dari wajah pun jauh, dari jauh. Jangan dari depan. Jangan.
Oke. Kalau nggak foto bareng, gitu aja. Foto bareng, kayak gitu. Jangan liatin fokus ke kitanya. Pokoknya kegiatan boleh, tapi jangan liatin wajah. Singkat, padat, jelas. Minimal miring ya. Ya, minimal miring. Hari ini sama bos kayak gitu, misalnya kayak gini, kayak gitu. Kalau foto rame-rame gitu. Oke. Ini serius loh mas. Ini serius loh. Iya, ini sangat apa ya? Mencerahkan ya. Yang ngomong soalnya spiritualis orang Cina. Oke. Iya. Ini sangat mencerahkan. Sebelumnya belum ada yang membahas seperti ini kan? Belum ada, karena kan ilmunya berbayar. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, gratis untuk teman-teman, nggak apa-apa. Oke. Habis mas? Banyak. Oh banyak. Ini kan banyak sekali bad mood dan rezeki yang tertahan. Jadi Bad mood? ada kan rezeki yang katanya tertahan atau seperti apa, itu kan banyak orang bilang ya. Banyak. Nah, orang sering fokus kerja keras tapi lupa kondisi batinnya sendiri. Ketika saya kasih ilmu yang tadi ya mas, itu banyak orang yang skeptis. Oke. Skeptis belum dipraktekin udah skeptis. Biar manfaat buat teman-teman semua. Ya, betul. Tadi pertanyaannya tentang rezeki yang tertahan ya mas? Iya. Iya, itu betul. Aku setuju. Karena ketika kita bad mood, awalnya orang mau nawarin kita kerjaan, ngeliat kita bad mood, ya nggak jadi. Ketika kita bad mood tiap hari, kira-kira teman-teman kita yang ada di sekitaran kita bakalan suka nggak sama kita? Nggak bakal. Nggak bakal. Kolega juga nggak akan. Kita sering bad mood, kita sering marah-marah nggak jelas, padahal masalahnya dari rumah tapi dibawa ke kantor, nggak bisa. Orang yang sering bad mood kayak gitu, rezekinya tuh nggak lancar. Mungkin akan lancar, tapi di situ-situ aja, nggak akan berkembang. Dan akan sulit untuk berkembang. Kecuali dia mulai menata perasaannya gitu loh mas. Itu betul kok, saya setuju kalau yang itu. Bad mood itu menahan rezeki. Lantas, sejauh apa bad mood itu mempengaruhi rezeki kita? Sejauh apa? Oh, masnya mau ini ya, ilmiahnya ya? Kayak gini loh mas. Frekuensi itu dihasilkan oleh perasaan, jantung, ucapan, mulut, dan fisik, tindakan. Ya, kalau misalnya perasaan kita negatif, ya, kita bad mood, mulut kita pasti akan mengucapkan hal-hal yang tidak enak. Pasti. Entah kita marah, entah kita mengucapkan sesuatu yang kotor mungkin. Iya, perengat-perengut kayak gitu. Tindakan kita menyakiti orang lain. Ini energinya negatif loh mas. Energi negatifnya ke vibrasi ke otak kita. Ditambah dengan identitas lama yang ada di alam bawah sadar kita. Nah, menarik. Bad mood itu kan ada yang mempengaruhi kan. Misal saya bad mood nih, kan ada sebab akibat. Nah, untuk menghindari itu seperti apa? Padahal itu kita sudah terima itu sebab akibat. Iya, itu manusiawi sih mas. Jadi saya mulai melakukan kayak gini loh. Teman-teman bisa melakukan misalnya nih, sedang ini ditahan apa gimana nih mas? Lanjut. Oh lanjut. Misalnya nih, gimana bilangnya ya? Ketika tadi sampai di bad mood ya mas ya. Maaf, saya tadi terdistraksi. Ketika lagi bad mood, biasanya saya itu mengkonsumsi makanan yang saya sukai, kayak gitu. Misal, ketika saya tahu nih, oh saya bad mood, saya mulai mengkonsumsi makanan yang saya sukai seperti coklat misalnya, es krim misalnya. Terus kedua, saya mendengarkan lagu yang baik misalnya, itu ngaruh. Dengarkan lagu yang ngebeat, supaya dentumannya itu bikin kita merasa, oh ada loh hal yang lebih bahagia. Semangat gitu ya? Iya. Bukan dengerin lagu sedih, itu malah makin bikin kita makin sedih. Dalam. Iya. Dan ketiga, saya akan melakukan hal yang membahagiakan. Entah itu karaokean, entah itu menari, entah itu aku main time zone, entah itu aku baca buku, ngelakuin apapun. Dan yang keempat, ngelakuin jurnal. Itu penting, mas. Tapi jurnalnya jurnal yang manual ya. Teman-teman bisa beli di link aku, Hai Roma. Nah, linknya Kak Roma sudah ada. Namanya apa Kak? Di link aja di Hai Roma. Hai Roma. @Hai Roma. Gampang kok, Hai Roma. A-nya 3. Kira-kira ada semacam sinyal apa nih ketika rezeki itu tidak mau masuk ke dalam diri kita? Mungkin ada sinyal-sinyal tertentu yang menghalangi semua itu. Ada.
Ketika kita energinya energi rendah, kita tuh bersifat menunda. Oh, Kita malas, kita ragu, takut, nggak berani. Ciri-cirinya itu. Berarti artinya kita energinya lagi rendah. Dan energi rendah itu yang datang ya hal-hal yang di vibrasi rendah, kayak masalah, ketidaksuksesan, ketidakberuntungan, hal-hal yang memang tidak berada di frekuensi yang tinggi. Kayak gitu loh Mas. Penyesalan misalnya itu kan energi rendah. Balik lagi kayak gitu terus. berulang-ulang ya. Yes, itulah kenapa energinya memang harus dinaikin. That's something like that. Tidak semua luka ingin cepat sembuh. Kadang justru makin sakit saat dipaksa sembuh. Solusinya apa ini? Aduh, kayaknya itu sebentar ya Mas ya. Terkadang manusia salah paham ketika dikatakan self love. Itu artinya kita menerima diri. Misal nih Mas, ketika kita tahu kita luka, sakit ya. Tapi ketika kita tahu kita luka, kita tahu obatnya apa. Kita akan ngobatin pelan-pelan. Ngapain dipaksa sembuh? Yang penting kita tahu, kita terima. Oh ya udah, aku lagi sakit. Oh ya udah, nikmatin. Berarti luka batin itu Pelan-pelan. nggak usah disembuhkan. Bukan nggak usah disembuhkan, pelan-pelan, terima dulu. Oh, aku kayak gini. Oh, ya udah, aku cari cara gimana caranya supaya sembuh. Itu berlaku untuk semua jenis luka batin. Semua. Mohon maaf, bahkan yang ya begitulah. Ya, Masnya tahu saya maksud ya, apalagi untuk perempuan yang korban kayak gitu. Oke. Itu harus diterima dulu, Mas. Berarti semua luka batin itu memang bisa disembuhkan Bisa. tanpa Bisa. terkecuali ya. Bisa. Tapi kalau misalnya ini saran aku ya Mas ya, maaf agak ekstrim. Tapi kalau kamu nggak sanggup lagi menguasai luka batin kamu, ganti identitasnya. Ganti identitasnya. Mungkin aku akan dihujat sama psikologi, sama psikolog, sama psikiater. Tapi jujur, kalau identitas kamu di hari ini, misalnya nama kamu adalah Roy. Kalau Roy ini mengalami trauma yang luar biasa, yang kamu nggak sanggup lagi buat ngatasinnya, ganti. Mungkin nama kamu tetap Roy, tapi kamu jadi orang yang baru. Ron misalnya. Kamu isi apa dari identitas yang kamu inginkan. Kamu jadi orang yang seperti apa. Ini bisa dinamakan sebagai identitas ganda. Susah nggak ini? Enggak Mas, itu nggak susah. Nggak ada yang susah di muka bumi ini kecuali masuk surga. Masuk surga doang yang susah. Nggak ada. Saya serius. Yang susah itu masuk surga. Oke. Lantas bagaimana cara membedakan luka yang siap dilepas dan luka yang masih minta dipeluk? Karena kan ada yang luka yang memang dalam banget, sampai kapanpun masih terngiang-ngiang, teringat-ingat, kayak gitu. Saya yakin semua teman-teman itu punya luka yang mendalam, pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dan itu menjadi luka yang membekas dan susah dihilangkan. Mas kalau misalnya punya luka digaruk terus nggak? Garuk dong, gatel dong. Kalau saya enggak, saya akan biarin. Terus gimana nahan rasa gatel ini? Biarin aja, nikmatin aja. Itu Aduh. kan proses. Kemarin jujur nih, dientuk tawon Mas, sakitnya minta ampun, hari kedua gatalnya minta ampun, nggak tahan, gatel, akhirnya kegaru kan. Nah mungkin kan kurang lebih seperti itu. Ya, kalau misalnya masih tipikal yang kayak gitu, lebih baik cari obat, right? Ada manusia yang dia udah tahu dia sakit tapi dia nggak mencari bantuan. Dia tahu dia sakit tapi dia nggak mau cari obat. Kayak gitu. Kalau misalnya kamu tahan dan kamu mampu, lakukan. Kalau misalnya kamu nggak mampu dan kamu nggak tahan, cari bantuan. Kamu nggak lemah kok kalau misalnya kamu cari bantuan. Kamu nggak lemah kok kalau misalnya kamu ngakuin kamu lagi sakit. It's okay. Kita manusia, soalnya kita bukan dewa. Bener. Kita manusia. Dan mungkin karena saya saya tipe manusia yang take and give gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit mental yang saya punya, saya selalu berpikir seperti ini. Fungsinya saya tetap ada di penyakit ini apa? Apa yang saya dapat dari penyakit ini? Kalau nggak sesuai dengan ambisi saya, maka pergi. Berarti kita harus menganalisa dulu dong. Mas, monopoli diri. Aduh. Tapi ada salah satu hal yang biasa saya lakukan dulu. Saya kan sebelum cabut gigi
itu kan gigi sakit, gigi yang paling belakang. Oh iya, itu sakit Itu banget. saya cabut karena kata istri saya gigi paling belakang itu nggak guna sebenarnya. Jadi harus dicabut kiri kanan gitu. Iya. Nggak apa-apa kalau dicabut. Nah akhirnya sebelum kita cabut itu kan merasakan sakit yang luar biasa ya. Kalau Banget. biasanya saya kalau merasakan sakit itu saya diemin, saya rasakan, dan rasa sakit yang cenut, jujur itu jadi dingin ternyata, nggak sakit. Itu Iya. saya praktek sendiri, gimana ya caranya ini biar nggak sakit. Jadi saya diem aja, saya rasakan makin dalam, sakit itu hilang. Ya, Serius, karena masnya udah nerima. gitu ya? Iya. Itu bisa diaplikasikan ke apapun ya berarti? Apapun. Kan kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini satu paket komplit. Dikasih masalah, dikasih penyembuhnya. Dikasih sakit, dikasih penyembuhnya. Semuanya ada gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya memang sakit, akuin sakitnya. Kita lihat sakitnya itu kenapa marah, kita kenapa ngerasa sakit, kenapa ini bisa terjadi. Terima aja. Terima aja, nikmatin gitu loh. Sama kayak jatuh cinta sebelah tangan juga kayak gitu, Mas. Saya pernah, Mas, saya jatuh cinta nih sama orang. Jatuh cinta banget gitu. Ya. Saya nikmatin, Mas. Saya kasih cinta, saya kasih perhatian, saya kasih ini, saya kasih. Akhirnya apa? Jatuh cinta balik ke saya. Oke. Dan akhirnya jadi apa? Dia yang kelepek-kelepek sama saya. Oh gitu ya. Ngapain ditahan? Cinta semakin ditahan, semakin besar, semakin nyakitin diri sendiri. Kalau kamu cinta, ya misalnya nih laki-laki cewek cowok ya, kamu punya cinta, ya tertahan di hati kamu. Kamu jatuh cinta tuh satu sisi, tunjukin cinta kamu sampai cinta itu habis tak tersisa. Oke? Dan ketika kalau kamu beruntung, dia akan mencintai kamu kembali. Kalau kamu nggak beruntung, kamu akan dicintai seperti kamu mencintai orang lain. Law of mirror, selalu kayak gitu. Jadi semuanya ini akan berputar. Serius. Jadi nggak ada yang namanya kerugian di muka bumi ini, nggak ada, Mas. Nggak ada. Semuanya itu untung. Allah maha baik memang. Ada orang kan malah justru ditahan kan, Mas? Dipendam. Dipendam itu malah bikin jadi kayak gimana ya? Lebih besar, Mas. Sama kayak ego juga ditahan kayak gitu. Ya, saya juga gitu. Mending kita lepaskan. Iya, dilepasin, dilihat dulu gimana cara ngelepasin dengan cara yang baik. Gimana kayak gini, gimana kayak gitu. Ya, lebih monopoli diri sih, lebih berpikir dengan baik. Oke, keren. Oke, teman-teman, mungkin ini sangat mencerahkan buat kita semua pertemuan kita sore hari ini. Ya, mungkin Masya Allah. di next time kita akan bedah lebih jauh lagi, ya kan? Mungkin untuk saat ini kita udahan dulu. Oke. Oke, sampai jumpa di next video dan Bentar, Mas. Oh, silakan. Satu kata. Jadilah berani. Ya, kejutkan diri kamu supaya dunia kamu yang sekarang terkejut dan mengejutkan kamu pula. mantap. Bye-bye.